abis ngetes diri kita sendiri, bisa kita lebih percaya diri. Oh ternyata menurut aku orangnya kayak gitu tuh bener ya, ternyata aku emang orangnya, misalkan yang tadi ya komunikator ya dia. Nah kan dia tadi komunikator terus apa gitu. Nah itu kita jadi lebih percaya diri gitu loh. Oh aku bener loh, aku ternyata ini brandingnya aku. Nah aku emang bener-bener orang yang kayak gitu ternyata. Jadi dari alat tes gitu kan, dari pertanyaan-pertanyaan, dari feedback orang lain yang tadi 4 cara yang di awal saya kasih tahu tadi. Itu sih Mas kira-kira. Karena itu seiring berjalannya waktu kita pasti minat kita tuh pasti terus berkembang kan. Jadi nggak plek ini, nanti bisa berkembang kayak gitu. Makanya kalau kita pengen jadi spesialis kita harus tahu aku tuh kuat nih, karena kan emang bakat itu udah ada sejak lahir kan kayak gitu ya. Jadi kita kalau udah ada tahu itu pasti itu nanti kita tes dimanapun itu pasti hasilnya itu kayak gitu. Nah itu sih Mas. Jadi kita udah tahu yang konsisten sama yang gak konsisten di diri kita kayak gitu. Oke deh. Thanks dulu ya buat Mbak Syifa Aulia Putri. Oke. Kayak ini kayak Mas hostnya kita sampai udah habis. Kok saya keluar ya di laptop? Habis ya sesinya ya? Belum sih. Mungkin gitu. Ini yang di HP masih aktif sih. Oh gitu. Saya di HP aja ya. Dulu. Ada pertanyaan kedua nih dari Mbak Reni. Pertanyaannya adalah jati diri dalam hal yang seperti ditanya Kaisar, ibu tanya juga sampai sekarang belum tahu jati diri apa. Sekarang sudah 55 tahun dan 34 tahun jadi pendidik. Bagaimana bisa mengembangkan jati diri agar bisa menjadi lebih baik? Dari Ibu Reni. Oke, berarti gimana sih? Di laptop ada nggak sih mukanya? Di laptop ada sih. Di laptop. Yes. Ke saya keluar. Oh, nggak apa-apa deh. Oke, pertanyaan dari siapa? Bu Reni ya tadi ya. Udah 55 tahun masih belum tahu jati diri ya dalam hal ini. Oke. Dan sampai sekarang. Dan 34 tahun jadi pendidik, bagaimana bisa mengembangkan jati diri agar bisa lebih baik. Oke. Nah, berarti udah 34 tahun Ibu Reni berarti sudah jadi pendidik, mungkin guru kayak gitu ya. Nah menurut saya kalau kita sudah enjoy tuh di bidang tersebut, berarti kita udah tahu tuh salah satu jati diri kita apa. Berarti kita lebih sukanya emang fokusnya itu di pendidikan kayak gitu, di edukasinya. Tadi kan di tipologi nomor berapa tadi edukasi ya. Nah kayak gitu, edukator ya. Nah terus gimana buat ngembanginnya gitu. Jadi menurut saya, sepemahaman saya juga selama saya belajar di psikologi itu emang gak ada satu orang pun dan satu alat tes pun yang bisa menjamin kita itu udah tahu atau belum sama jati diri kita. Jadi karena apa? Karena manusia itu kompleks, karena manusia itu unik ya. Jadi kadang susah ditebak juga, dinamis gitu kan. Nah, jadi selama itu masih sesuai, masih emang di potensi kita, emang di passion kita, emang itu nggak ada miss-nya buat orang gitu kan, nggak ada kesalahan buat orang, terus juga kita itu nggak terpaksa ngejalaninnya. Saya kira itu kita tuh udah di jalan yang benar gitu loh, udah tahu jati diri kita yang kayak gimana gitu sih. Menurut karena emang nggak ada emang nggak ada alat tes, nggak ada seseorang pun yang menjamin manusia itu kayak gini pokoknya. Kamu tuh kayak gitu orangnya gitu kan. Yang nggak ada yang bisa jamin, karena ya itu tadi, karena kita itu emang dinamis dan
ya kadang juga bisa berubah kayak gitu. Itu sih. Kok di laptop masih ada ya mukanya? Oke, next. Ini masih ke share nggak mas? Nggak ya? Enggak sih. Oh nggak ya? Oke. Oke, kawan-kawan yang lain mungkin Saya rancu di laptop dan di HP. Ya gimana? sinyal sih yang di laptop agak down sih tadi. Iya. Mungkin karena hujan kali ya. Itu ada tanggapan lagi dari Ibu ini di grup WhatsApp. Masih belum berterima penjelasannya karena saya punya anak bungsu yang dia mau hubungan internasional, tapi belum bisa, terus saya alihkan ke pendidikan itu bahasa Inggris gitu. Gimana? Dia udah kuliah gitu jadi ya? Masih belum berterima penjelasannya karena saya punya anak bungsu yang dia mau hubungan internasional, tapi belum bisa, terus saya alihkan ke pendidikan guru bahasa Inggris. Oh, oke. Nah, jadi kan tadi juga yang alat tes ST30 itu juga bisa buat jurusan. Jadi kan itu tuh nggak menjamin ya. Maksudnya kalau jurusan di kampus itu sebenarnya kan general ya. Jadi kayak potensi apapun tuh sebenarnya bisa. Kan tadi dia ibunya pengen HI tapi malah masuknya ke bahasa Inggris ya, guru juru bahasa Inggris. Oke. Ke guru bahasa Inggris. Oke. Nah, jadi ya sebenarnya kan itu kalau kita lihat nih ya, maksudnya benang merahnya gitu kan. HI sama bahasa Inggris itu kan mungkin ada suatu kemiripan ya kan di bidang bahasanya kayak gitu kan. Nah, karena yang mungkin kita udah pelajari ya, yang udah sama-sama mungkin sarjana semuanya kan di kampus itu nggak kalau S1 itu nggak menjamin kita itu ahli di bidang itu gitu loh. Kita tuh nggak seprofesor itu. Jadi maksudnya kalau kita HI, kita bahasa Inggris, nah jadi itu kan suatu hal yang sebenarnya tuh ada hubungannya. Nah, jadi mungkin nggak keterimanya itu karena sesuatu gitu kan. Nah, jadi misalkan dia lebih bisa ngembangin dirinya di bahasa Inggris, nah pasti dia lebih lebih banyak yang bisa diekspor. Mungkin dia tuh sebenarnya suka mengajar, atau dia lebih suka yang hal-hal yang berbau sosial kayak gitu. Nah, jadi itu sebenarnya kayak dua hal yang sebenarnya berhubungan, tapi ya mungkin jalurnya aja yang berbeda, HI sama bahasa Inggris kayak gitu sih. Tolong diperjelas, akankah salah tidak memenuhi keinginannya? Keinginannya ya. Karena kan ini biasanya kasus di orang tua ya. Biasanya anaknya mau jurusan apa, orang tuanya pengennya apa kayak gitu kan. Nah, ini banyak banget nih biasanya. Nah, jadi sebenarnya dua hal ini tergantung dari pola asuh orang tuanya masing-masing sih ya. Dia itu lebih ke demokratis atau yang otoriter, yang kayak harus kayak gitu kan. Nah, kalau emang orang tuanya tuh lebih ke demokratis, lebih tanya ke anaknya lebih pengen apa gitu kan, karena nanti juga yang menjalani siapa, anaknya kan kayak gitu. Nah, jadi kalau kita udah lebih terbuka, karena kalau sesuatu itu nggak dikomunikasikan di awal, nah itu bakal nanti di belakang itu bakal nanti kekeh gitu loh. Ini mulai berontak atau mau ke jurusan HI, tetap gimana caranya kita mencari jati dirinya. Oke, nah jadi ada pertanyaan dari siapa ini ya? Oke, jadi ini masih nyambung yang tadi ya Mas ya? Ini mulai berontak. Ya, benar. Berontak tuh mau ke jurusan HI. Mungkin anaknya semester berapa? Baru masuk gitu ya, apa gimana? Tetap gimana caranya kita mencari jati dirinya? Kalau menurut saya sih itu berhubungan dengan hak asasi anak ibu. Iya, benar-benar.
Iya benar-benar tuh Mas Kaisar. Ya jadi kan itu kayak lebih ke apa ya, depend on ibu dan anaknya tadi ya. Jadi sini saya cuman sebagai orang ketiga yang berpendapat dari kasus ini kayak gitu. Nah karena ini emang benar-benar banyak. Saya juga belajar di kampus. Saya juga sering dengar-dengar curhatan dari orang, itu banyak yang emang kayak merasa salah jurusan atau dipaksa orang tuanya terus pengen balik lagi ke jurusan awal kayak gimana gitu kan. Nah jadi kalau emang udah keputusannya bulat, anaknya itu pengen kayak faktor yang membuat anaknya itu jadi kekeh tuh apa emang dia nggak cocok jadi guru, apa dia gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu nih. Nah, jadi ya mungkin nanti daripada saya terlalu lebar di sini, ya mungkin nanti bisa aja mungkin satu sesi aja kayak gitu. Satu sesi mungkin lebih intens ya gitu. Karena ini kan mungkin ke masalah intim. Jadi kalau psikologi itu kan harus 3 aspek ya, gimana kognitifnya, terus psikomotoriknya, jadi kayak gitu. Jadi kita nggak bisa langsung tarik gitu. Jadi kita harus analisis dari mana. Nanti takutnya saya terlalu privasi ke ibunya kayak gitu sih. Kalau secara umum kayak gitu tadi mungkin ada hubungannya. Nah atau mungkin udah dijalanin nggak cocok, ya berarti emang anaknya itu dari awal kepaksa aja sih masuk ke jurusan itu kayak gitu sih. Itu sih kira-kira ya Mas ya. Takut habis sesinya. Ada satu pertanyaan dari Septa Yuda. Kebetulan saya jurusan bahasa sana, kalian beri penjelasan bila jurusan adalah ingin anaknya dipelajari. Nah, itu kan tujuannya. Apa dari Pak Septa Yuda ya pertanyaannya? Passion. Langsung saya jawab apa gimana ini Mas? Boleh, silakan. Boleh. Passion dan potensi apakah harus selalu sinergi? Mana kalau kenyataannya passion kita saat ini tidak sesuai dengan bidang kerja saat ini. Oke. Nah, jadi kan passion sama potensi itu sebenarnya ya tergantung orangnya ya. Kalau dia emang pengen ngejalanin yang yang enggak selaras ya kan, misalkan dia udah udah kayak terlanjur gitu masuk ke bidang yang bukan dia banget gitu kan. Jadi dia harus survive di bidang tersebut. Barangkali nih ada hal lain, hal positif yang bisa diambil dari situ, atau bahkan dia menemukan passion baru kayak gitu. Nah jadi kalau itu nggak sesuai, ya biasanya kan ini salah satu juga banyak alasan-alasan resign dan segala macam. Kalau emang nggak sesuai dari passion itu nggak bisa dipaksakan kayak gitu kan. Jadi kalau emang udah nggak sesuai ya udah. Kalau barangkali itu bisa menjadi menjadi penghambat buat perkembangan karirnya kayak gitu. Jadi kalau emang nggak sesuai ya mending kita cari jalan lain aja, atau kalau sesuai pengen kita push diri kita sendiri lagi, nah bisa aja itu barangkali ada pelajaran lagi, atau kita menemukan passion baru lagi di dalam diri kita. Oke, gimana? Baik, ini Betulan. Bagaimana supaya itu berhubungan, melanjutkan kata ibu, ada yang merasa cocok dan ada juga karena teman. Bagaimana itu supaya yakin? Nah, iya benar. Oh ini Mas Kaisar tadi ya. Jadi mungkin emang lingkungan itu paling berpengaruh ya buat diri kita. Jadi kalau biasanya ada yang ikut-ikutan teman lah, disuruh orang tua padahal nggak suka di bidang itu gitu kan. Nah jadi gimana kalau udah nggak cocok? Nah barangkali nih ya, kalau kita ada temannya gitu kan, jadi ya berarti dia itu orangnya mudah terpengaruh kayak gitu loh, mudah terpengaruh sama lingkungannya. Nah tapi bisa juga itu salah satu jalan dia tahu passionnya. Karena ada nih cerita teman saya, dia sama jurusan HI juga yang kita bahas, dia sebenarnya tuh nggak cocok bidang itu menurut dia. Di awal dia cuma ikut-ikutan teman, ternyata pas dia jalanin dia
malah sekarang bisa S2 di Australia kayak gitu. Jadi ya sebenarnya itu kan ya balik lagi ya, ada urusan Tuhan di apa, ada Tuhan di balik keputusan semua itu. Jadi kalau apa mungkin kalau jalannya udah kayak gitu ya mungkin nanti ada aja gitu loh. Ada aja nanti jalannya, ada aja yang emang direncanakan di balik semua itu kayak gitu. Itu sih. Nah berarti kalau dia ikut-ikutan teman kan, kalau dia jalanin kepaksa, nah bisa juga kalau dia bisa lulus ya kan, dihebat dong. Kebetulan saya jurusan siapa nih, Anthony. Saya jurusan hubungan internasional. Hal yang perlu diperjelas dalam milih jurusan adalah apa hal yang ingin anaknya pelajari di HI dan tujuan atau mimpi dia apa. Nah iya benar. Ya tujuannya apa gitu kan. Karena rata-rata tuh sama ya semuanya, kuliah itu sama gitu lah, maksudnya cuman nanti bidangnya itu aja nanti kayak gimana yang kita dapat pun di kuliah tuh kayak gitu aja, emang pengembangan diri aja kan kayak gitu. Nah tujuan-tujuannya aja lagi yang bisa diambil selain di waktu kuliah itu kayak gitu. Kembali lagi di mana yang bikin hati nyaman hati, iya benar-benar Mas. Oke, ada lagi ini sampai mana nih? Oh, udah. Oke, terima kasih kawan-kawan yang sudah bertanya. Jika ada tanya lagi, mungkin sekitar 5 menit lagi ya, kita akan close sesi webinar kali ini. Oke. Untuk mengingatkan juga kawan-kawan yang ingin berpartisipasi dalam donasi di program ACT dan kerjasama dengan Sarab Borneo, nanti bisa hubungi admin. Dan untuk bagi kawan-kawan yang ingin untuk melihat tayangan ulang dari webinar sebelum-sebelumnya, kita akan tayangkan ulang di member area dari startupborneo.id. Jadi bisa daftar di situ. Oke, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kita akan tutup kali ini, Mbak. Ini ada tambahan sih dari Septa Yuda Herli kita. Ya ampun, kalian harus juga masing-masing bahasa asing ya. Dan di HI pun dan terguru. Makanya ya itu tadi kata saya, pokoknya ada juga hubungannya. Oke, makasih ya Pak Septa ya buat pendapatnya. Terima kasih untuk kita, untuk Mbak Siva dan kawan-kawan yang bahkan untuk hadir di webinar kali ini. Untuk Mbak Siva mungkin ada closing statement dari materi kali ini yang ingin disampaikan. Oke, mungkin kedengeran nggak? Closing statementnya ini ya tadi. Jadi informasi-informasi yang tadi saya kasih tahu gitu kan, yang saya sharingkan. Jadi itu sebenarnya bukan buat menggurui ya. Jadi saya cuman sharing ilmu yang saya dapat gitu kan. Nah, jadi kalau buat potensi kita itu sama, pasti balik lagi ke diri kita sendiri kayak gitu. Nah, dan juga tadi sedikit informasi tentang prakerja, itu bisa juga buat dimanfaatkan. Siapa tahu bisa jadi solusi buat teman-teman, atau mungkin ada relasinya yang membutuhkan kayak gitu bisa. Jadi saya sini cuman penyampai informasi kayak gitu. Di balik semua itu saya yakin pasti semuanya di sini sudah tahu, paling tidak sudah 50% sudah tahu potensi dirinya masing-masing. Tinggal meyakinkan aja, ya kan? Tinggal meyakinkan gimana dia bisa survive di potensinya itu. Karena ya tadi banyak faktor dari orang lain, pengakuan orang lain, dia emang benar-benar ahli bidang itu enggak kayak gitu. Jadi proses panjang itu yang harus kita lalui. Jadi di sini cuman mungkin 10% lah dari cara buat cari potensi diri. Jadi kan kita karena cuman terbatas waktunya, jadi saya langsung kasih yang instan kayak gitu. Itu kalau penjelasannya mungkin terlalu cepat ya. Jadi saya tadi juga manajemen waktu juga. Jadi karena mungkin yang saya saya share itu
mungkin ada banyak. Nah jadi saya tadi juga mungkin cepet-cepet kayak gitu itu sesinya. Jadi misalnya nanti mau ditanyakan lebih lanjut di luar sesi ini, silahkan hubungi kontak saya bisa, atau mau sharing-sharing kayak gitu bisa. Nah saya mohon maaf juga kalau ada kekurangan ya, kalau ada mungkin kata-kata atau perilaku saya yang kurang berkenan ya, mungkin belum ada yang mungkin nggak bisa diterima kayak gitu, saya mohon maaf juga. Gitu, saya yakin semuanya di sini pasti orang yang pengen berproses lebih baik, karena salah satunya dengan mengikuti webinar ya kan, seminar online yang walaupun kita sebenarnya bisa santai-santai di rumah ya kan, tapi kita lebih memilih buat belajar, buat cari informasi, cari ilmu lagi kayak gitu. Jadi saya yakin di sini semuanya orang-orangnya yang pasti pengen berkembang lebih baik lagi kayak gitu. Itu aja sih Mas mungkin. Final statement saya. Oke, saya mewakili host kali ini mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang berpartisipasi sehingga acara hari ini berlangsung dengan lancar. Mohon maaf kalau ada yang salah dari perkataan ataupun penyampaian yang disampaikan dari host ataupun dari pemateri. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Oke, live ya. Mana nih?